Assalamualaikum. Israel Kiamah. Tazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Cantika. Di sini saya akan menggantikan Bu Alni karena Bu Alni sedang ada kesibukan. Baiklah, sebelumnya minggu kemarin kalian mempelajari tentang apa saja? Oke. Jadi minggu kemarin kan Bu Alni telah menjelaskan tentang hukum Islam yang mukhtalaf tentang istisan sama istishab ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang mukhtalaf pada bagian Sadduz Zariyah. Sudah ada yang pernah dengar apa itu Sadduz Zariyah? Belum. Pernah? Silahkan, ada apa? Tahu apa itu Sadduz Zariyah? Menutup jalan maksud. Oke, benar. Kasih aplaus untuk temannya. Jadi Sadduz Zariyah ini dalam pengertiannya itu ada secara bahasa dan ada secara istilahnya. Nah, secara bahasa Sadduz Zariyah ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu Sadd dan yang kedua Zariyah. Yang mana Sadd ini artinya menutup atau melarang, sedangkan Zariyah itu artinya jalan. Jadi Sadduz Zariyah itu adalah menutup jalan menuju kemaksiatan. Nah, secara istilah Sadduz Zariyah ini adalah menutup jalan dan membagi hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Dengan kata lain, Sadduz Zariyah ini adalah seperti fasilitas, sarana keadaan, dan perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan, yang dapat menimbulkan kemudaratan, itu harus kita larang. Yang kedua yaitu tentang kedudukan Sadduz Zariyah. Jadi di dalam hukum Islam itu ada hukum Islam yang utama dan ada hukum Islam yang sebagai pelengkap. Jadi hukum Islam yang utama itu seperti Al-Quran, As-Sunnah. Nah, sedangkan hukum Islam yang sebagai pelengkap itu seperti istihsan yang pernah kalian dengar, istihsan, istishab, terus Sadduz Zariyah, terus mursalah, terus uruf, dan ada lainnya. Nah, kedudukan Sadduz Zariyah ini adalah sebagai pelengkap dari Al-Quran dan hadis. Kita lanjut ke pengelompokan Sadduz Zariyah. Jadi pengelompokan Sadduz Zariyah ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama bisa kita lihat dari segi bentuknya, terus akibatnya, terus yang terakhir itu dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Ada yang sudah pernah dengar apa saja? Dari segi bentuk, akibat, belum ada? Baiklah. Langsung saja saya jelaskan. Dari segi bentuknya itu ulama Al-Qarafi dan Asy-Syatibi itu pernah membaginya menjadi 3, yaitu yang pertama sesuatu yang dapat disepakati untuk tidak dilarang, meskipun itu akan menimbulkan kerusakan. Itu contohnya seperti menanam anggur. Meskipun anggur itu kan ketika sudah tumbuh nanti itu bakal dijadikan khamar. Nah, yang kedua itu sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang. Sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang itu seperti contohnya kita memaki sesembahan agama lain. Itu kan untuk orang yang telah mengetahui bahwasanya ketika ia sudah memaki sesembahan agama lain, maka orang yang telah dimaki sesembahannya itu akan membalas dengan memaki Allah dengan melampaui batasnya tanpa dasar pengetahuannya. Nah, yang ketiga yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan.
itu akan dilarang atau diperbolehkan. Contohnya itu seperti memandang perempuan. Itu kan memandang perempuan itu menyebabkan terjadinya zina. Dari yang saya jelaskan tentang dari bentuk ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Itu yang di belakang. Ngerti apa yang saya jelaskan? Coba ulangi apa yang saya jelaskan tadi. Tahu. Itu makanya ketika orang sedang menjelaskan, itu didengarkan. Jadi masih ada yang mau tanya tentang bentuk tadi? Apa mau saya ulangi saya lagi? Boleh. Oke. Pengelompokan Saddu Zariyah berdasarkan bentuknya itu ulama Al-Karifi dan Asatidhi itu telah membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu seluruh hal yang telah disepakati untuk tidak dilarang. Contohnya yaitu menanam anggur, ya benar, menanam anggur. Jadi menanam anggur itu meskipun dia nanti bakal dijadikan khamar, itu kan dia masih kemungkinan. Jadi itu masih disepakati untuk tidak dilarang. Nah, yang kedua itu kan segala sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang. Yang telah disepakati untuk dilarang ini contohnya seperti memaki sesembahan agama lain. Orang yang memaki itu padahal dia udah tahu bahwasanya ketika ia memaki sesembahan agama lain, orang yang dimaki itu akan memaki kembali Allah. Mereka tanpa melampaui batas mereka. Nah, yang ketiga yaitu sesuatu hal yang masih diperselisihkan, apakah akan dilarang atau diperbolehkan. Nah, ini contohnya seperti memandang perempuan yang bukan mahram, itu kan akan terjadinya jalannya ke zina. Nah, sudah ngerti? Itu kalau zina itu kalau ada ketertarikan harus sama kalau bos selamat. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Saddu Zariyah ini kan dia itu akan melarang sesuatu hal yang dalam artian dia masuk ke jalan yang hampir ke suatu hal yang haram itu. Jadi ketika zina itu kan haram hukumnya. Zina itu hukumnya haram. Jadi sesuatu hal yang apa saja yang mendekati zina maka hukumnya haram. Itu seperti memandang tadi. Memandang tadi kan jika dia terlalu lama untuk memandangnya nanti bisa jadi ada timbul perasaan. Jadi silahkan apa? Ibu kalau memandang ya sekedar memandang nggak nafsu memandang aja itu nggak boleh juga. Mendekati pandang. Itu kan intinya itu kita itu tidak boleh yang mendekati zina. Jadi kalau hanya sekedar memandang sebentar itu tidak masalah karena kita ada mata untuk melihat. Nah, tapi jika kalian terlalu lama memandangnya itu udah jadi hal lain. Tidak ada nafsu di dalamnya, tidak apa-apa. Asal dia tidak ada nafsunya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ada apa? Saya pernah dengar ceramah Ustazah mendekati zina. Itu kayak memandang yang bukan mahram, terus memegang yang bukan mahram, memikirkan yang bukan mahram. Terus itu kalau kita kayak keingat yang bukan mahram gitu kan, itu termasuk sekedar teringat kayak nggak berlebihan juga kayak yang tadi kan memandang yang berlebihan itu termasuk mendekati zina juga. Oke, sekedar teringatnya ini kayak semacam apa? Kayak ingatnya dia tiba-tiba lewat aja atau gimana? Iya, nggak sengaja kayak Tiba-tiba gitu lewat. Oke, jadi gini, kalau itu menurut saya ya, kalau hanya sekedar teringat itu tidak masalah. Tapi jika kita teringatnya itu kayak, wih, aku suka banget nih sama dia, dia tuh ganteng banget, dia tuh kayak gini, itu bakal terjadinya zina. Menimbulkan nafsu. Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Berarti keingatnya karena bukan kemauan kita ya tidak apa-apa. Kalau timbul sendiri gitu. Saya rasa itu tidak masalah jika teringat sebentar saja, tapi teringatnya hanya karena teringat biasa tanpa ada nafsu, saya rasa itu bisa.
Oke, baiklah kita lanjut ke aspek akibat ya. Jadi Ibnu Qayyim itu membagi pengelompokan sabdu zariyah ini secara akibat yang ditimbulkannya itu menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama yaitu zariyah yang memang membawa kerusakan. Zariyah yang memang membawa kerusakan itu contohnya seperti menjual anggur merah ya, menjual anggur itu untuk ke pabrik. Itu kan untuk pabrik minuman keras, sehingga itu dijual untuk minuman keras, dibuat minuman keras. Yang kedua yaitu zariyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk dan merusak. Itu contohnya itu bisa disengaja dan bisa juga tidak disengaja. Contoh yang bisa disengaja itu ketika nikah tahlil. Jika yang tidak disengaja itu ketika mencaci sesembahan agama lain. Nah, yang di sini kalian tahu apa itu nikah tahlil? Jadi nikah tahlil itu ketika ada seorang suami menceraikan istrinya dengan menalak 3, itu kan ketika ia mau nikah kembali itu pasangannya harus menikah dengan laki-laki lain dulu, baru bisa dengan dia. Nah, nikah tahlil ini suaminya ini ketika ia mau nikah kembali pada mantan istrinya, itu ia menghalalkan cara yang haram. Ia dengan memaksa laki-laki lain untuk menggauli istrinya. Itu disebut nikah tahlil. Maka dari itu dia dilarang karena pada ininya dia tuh ada faktor kesengajaan. Jadi bukan memang benar nikah benar real, tapi ada faktor kesengajaannya. Terus yang ketiga, zairah yang semulanya itu dimubahkan tapi tidak ditujukan untuk kerusakan. Namun biasanya sampai juga kepada kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya itu seperti seorang wanita yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, ia berhias secantik mungkin untuk menarik perhatian laki-laki lain. Padahal dia masih dalam masa iddah, suaminya baru saja meninggal. Nah, yang keempat itu zariyah yang semulanya ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan. Nah, kerusakan yang itu tuh lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya itu seperti ketika seseorang laki-laki memandang perempuan yang ingin dipinangnya. Dan yang terakhir itu tingkat kerusakannya, dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Itu tuh dalam artian dia tuh memang jika tidak dihindari maka akan benar-benar terjadinya kerusakan. Contohnya itu seperti ketika kita menggali lubang di depan pintu rumah kita pada saat malam hari, padahal pintu rumah itu kan sering orang melewatinya. Jadi ketika orang melewatinya itu mereka terjatuh, itu menimbulkan kerusakan. Nah, yang kedua yaitu zariyah yang membawa kepada kerusakan, yang benar-benar membawa kerusakan. Jadi dalam artian zariyah itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan. Contohnya tadi seperti menanam anggur tadi. Jika dia menanam anggur tapi dia menjualnya ke pabrik minuman keras, itu salah. Seharusnya dia menanam anggur ya menanam anggur saja, karena menanam anggur kan hukumnya boleh-boleh saja, asal tidak menjualnya ke tempat yang untuk dibuatnya minuman keras. Nah, yang ketiga yaitu zariyah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang. Contohnya itu seperti jual beli kredit. Sebenarnya kan jual beli kredit ini boleh-boleh saja. Tapi karena kekhawatiran kita dalam menjalankan jual beli ini, karena biasanya juga di praktek kehidupan nyata itu jual beli kredit ini biasanya menimbulkan riba, maka itu dilarang. Yang keempat yaitu zariyah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang, yang artinya jika perbuatan itu dilakukan maka belum tentu akan
akan menimbulkan kerusakan. Contohnya itu seperti ketika orang menggali suatu lubang di kebunnya, itu kan kebunnya sendiri, jadi jarang orang melewatinya. Jadi kemungkinan besar itu tidak akan menjadikan kerusakan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tadi kan mengelompokkan ada 3 bentuk akibat dan tingkat kerusakan yang menimbulkan. Tapi di sini bentuk itu nggak ada, tapi adanya ulama yang menerima dan menolak Saddu Zariyah sebagai sumber hukum. Nah, sumber hukum itu bagaimana? Oke, jadi yang kamu lihat tadi kan di bukunya. Di buku itu materinya sangat sedikit, jadi saya ngambil referensi lain. Dan di sana kan pengelompokannya itu ada 3 yang ulama. Tapi yang ulama itu saya pisahkan menjadi tersendiri. Nanti saya jelaskan terakhir. Yang bentuk itu di buku nggak ada, tapi memang dari referensi yang saya cari, yang bentuk itu ada. Kita lanjut ke dasar-dasar ya. Jadi dasar-dasar Saddu Zariyah ini ada dari Al-Quran, Sunnah, kaidah fikih, dan logika. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum Saddu Zariyah itu bisa kita lihat dari Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki kembali Allah dengan melampaui batasnya tanpa dasar pengetahuan mereka. Nah, di sini sebenarnya mencaci maki sesembahan kaum musyrikin itu sebenarnya diperbolehkan, bahkan itu mengandung kemaslahatan. Namun karena efeknya menyebabkan Allah itu dihina kembali, lebih jelek lagi dan lebih melampaui batas, maka itu dilarang. Yang kedua yaitu tentang sunnah. Nah, di antara dalil sunnah itu ada larangan menimbun demi mencegah terjadinya kesulitan manusia. Menimbun di sini kan sebenarnya itu menguntungkan, tapi menguntungkan bagi satu orang. Sedangkan bagi orang lainnya itu menimbulkan kerugian. Jadi itu adalah menjadi kesulitan bagi semua orang. Nah, selain itu Nabi juga melarang orang yang berhutang itu hanya untuk menutupi celah riba. Kita lanjut ke kaidah fikih. Jadi kaidah fikih yang bisa kita jadikan landasan hukum Islam Saddu Zariyah itu yaitu berbunyi darul mafasidi aula min jalbil masolih, yang artinya menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Jadi berbagai kaidah lain itu bersandar pada kaidah ini. Jadi karena itulah Saddu Zariyah itu bisa disandarkan kepadanya. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu tentang mengenai logika. Jadi jika logikanya seperti ini, jika seseorang itu melarang untuk untuk melakukan perbuatan baik, maka orang itu juga harus melarang, orang itu juga akan melarang jalan-jalan yang menuju perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu melarang suatu perbuatan, maka orang itu juga akan melarang sesuatu jalan yang menuju ke perbuatan tersebut. Apa ada yang mau ditanyakan tentang dasar-dasar Saddu Zariyah ini? Sudah mengerti semua? Baiklah, kita lanjut ke ulama yang menerima dan menolak Saddu Zariyah ini. Jadi, ulama yang menolak dan menerima Saddu Zariyah ini sebagai sumber hukum Islam, itu yang pertama ada Imam Malik, yaitu Imam Malik mengatakan bahwa Saddu Zariyah itu dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang jika dengan dibolehkannya itu dapat membuka jalan ke maksiatan. Setelah itu ada menurut Imam Abu Hanifah
Mubah dan Imam Syafi'i itu menurut mereka Sadduz Dzariyah itu tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam karena sesuatu apapun yang hukumnya mubah itu akan tetap mubah katanya. Dari penyampaian yang telah saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena waktu kita udah habis. Akan kita lanjutkan hukum-hukum Islam yang mutlak pada yang bagian selanjutnya itu pada minggu selanjutnya saja. Baiklah, Ibu tutup ya. Ya, Bu. Istiad kiamah. Tazim salam. Assalamualaikum.